Ada apa agendanya datang ke Polda Metro Jaya hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk rekan-rekan media yang kami hormati. Pada hari ini 4 Juni 2026, kami selaku kuasa hukum, kami selaku penasihat hukum mendampingi Ibu Clara Sinta untuk melakukan pengaduan dan laporan polisi terhadap sebuah peristiwa yang diduga itu terjadi fitnah yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial DG. Maka tadi kami membuat salah satu laporan Ibu Clara sebagai pelapor dan sudah kami terima tanda terima lapornya sebagaimana dalam pasal 433 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan juga pasal 441 ada pemberatan berkaitan dengan sepertiga. Fitnah apa bang yang dilakukan? Fitnahnya seperti apa? Aku yang jawab. Yang mungkin ke arah. Clara mungkin agak gedein suaranya. Jadi thank you semuanya udah hadir di sini. Perlu saya sampaikan, saya selama ini tuh banyak diem banget. Kadang-kadang kalau misalnya kalian wawancara itu saya sifatnya pasif dan mau berdamai aja. Tapi kali ini saya pengen speak up untuk diri saya sendiri karena sejauh ini saya sudah teramat banyak sekali dirugikan di kehidupan saya. Tapi dengan adanya omongan ini bukan berarti saya menghapuskan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ada juga kebaikannya pasti. Tapi balik lagi, saya hanya membahas apa yang udah dilontarkan ke media. Kayak saya difitnah, uang titipan 13 miliar seperti itu benar-benar tidak benar karena di sini saya udah print ya, boleh nanti disertakan sambil saya bicara. Saya ada bukti penghasilan saya dari saya merintis dari saldo cuma 5 juta, pendapatan selama 3 bulan sampai belasan juta, ratusan juta hingga miliaran. Jadi rekening saya itu berprogres, bukan tiba-tiba ada titipan mau dari dia, mau dari laki-laki manapun. Kita tidak menerima titipan dan saya siap banget membuka bukti itu kepada siapapun yang memang pengen tahu ataupun mungkin dia ingin nggak terima segala macam, mungkin dia berhalusinasi dan dia nggak terima, silahkan aja buktikan. Kalau dan saya perlu sampaikan, seluruh penghasilan yang didapatkan selama pernikahan itu adalah harta bersama. Betul, itu harta bersama antara saya dan dia. Tapi perlu digarisbawahi, semua penghasilan itu dari saya pribadi murni. Jadi nggak ada tuh yang namanya 13M hasil titipan dia mana tadi? Itu nggak ada 13 miliar itu. Ini sebanyak ini file-file ini semuanya ini ada rekening koran dari periode Juli sampai pokoknya dari 2018 ini sebanyak ini itu adalah printing hasil rekening koran saya yang udah saya print dan saya siap buktikan. Dan tadi juga kita udah serahkan ke penyidik ya, jadi udah dibuktikan semua. Ada beberapa juga hasil penghasilan saya mending buka aja ya daripada fitnah di sini. Kayak misalnya penghasilan di file mana ya? Oh bukan. Penghasilan tadi mana? Penghasilan e-commerce. Oh iya, nanti saya akan tunjukkan ada bukti penghasilan. Jadi penghasilannya itu dari sistem e-commerce Shopee. Jadi itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa diketik oleh admin. Penghasilannya segini nggak bisa. Dan itu juga saya bersedia untuk diperiksa sistemnya oleh pihak kepolisian. Jadi emang bener-bener nggak ada menerima dana titipan 13 miliar dari laki-laki manapun ataupun dari mantan suami. Berarti pasal yang digunakan itu pencemaran nama baik atau gimana? Nah, salah satunya itu, tapi kita ada melaporkan pihak inisial DG ini dengan beberapa pasal tentunya, gitu. Karena memang alhamdulillah sudah diterima juga laporannya. Di sini, ini ada bukti penghasilan, saya nggak bisa buka semuanya, tapi di sini itu dia berprogres dari bulan Januari sampai April. Penghasilan saya cuma 5 juta dalam Januari April berapa bulan tuh? 3 bulan. Jadi 5 juta ini bisa dilihat penghasilannya juga dari jualan-jualan online. Paling ini kayak misalnya random aja ya, dari 16 Maret sampai 14 Juni 3,1 miliar. Ini bisa diperiksa di sistem Shopee dan tidak dapat direkayasa. Kalau di grand total ini mencapai seperti apa yang diklaim oleh saudari DG ini sebagai harta yang katanya titipan, ini mencapai. Pak Clara, maaf ini bisa jadi klarifikasi soal harta bersama itu pembagiannya akhirnya berapa, dapat siapa dapat berapa, siapa dapat berapa?
Nah, sejauh ini yang diklaim harta bersama itu gugatannya tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan agama. Ditolak ya bahasa. Jadi ya tidak cukup bukti untuk membuktikan karena kan bukan hanya dengan siapa yang menghasilkan atau bukan apa? Jadi gugatan yang ditolak yang bersangkutan itu karena tidak cukup bukti, maka hakim menolak. Ya intinya gugatannya sudah ditolak, sudah resmi ditolak ya. Dia juga nggak ada ajukan banding, jadi udah resmi ditolak. Harta bersama itu milik Kak Clara semuanya. Kalau harta bersama kan milik aku dan dia, tapi yang menghasilkan ini kita ngomong secara hukum ya, milik aku dan dia, tapi yang menghasilkan seluruhnya adalah saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Kira semua Kak Clara gitu. Aku yang tidak ada punya. sama sekali dapatan dari beliau sendiri. Nggak ada. Kalau misalnya ada pendapatan dari beliau sih saya monggo pengen tahu juga buktinya. Sama kalau untuk apa ya, yang harta titipan itu nggak ada ya bang ya. Kita udah klarifikasi tadi ke penyidik, saya nggak ada terima harta titipan. Ada obrolan dengan mantan suami, akhirnya kenapa timbul angka 13 miliar tersebut? Saya nggak tahu dia menyebutkan itu dari mana. Ya mungkin dia hitung-hitung kali tanah berapa, rumah berapa, mungkin dari hasil hitungan dia aja. Yang itu adalah uang dari Kak Clara sendiri. Padahal nominal aslinya juga nggak segitu, bisa lebih bisa kurang juga. Dan dia, Dia dia selain- sempat mengatakan kalau dulu sempat tinggal di apartemen dia atau itu bener nggak? Kalau saya itu dulu kan nggak direstuin ya sama orang tua ya. Jadi saya akhirnya menumpang di apartemen dia selama beberapa minggu dan itu juga untuk proses saya mualaf, untuk saya mengurus pernikahan karena saya nggak direstuin dan saya kabur dari rumah. Jadi bukan berarti seperti yang mungkin masyarakat berpikir, oh ini disimpan di apartemen untuk dibiayai, dipelihara, karena alhamdulillah sejauh ini juga track record orang tua saya mungkin banyak yang tahu bisa untuk menghidupi, alhamdulillah sampai sejauh ini. Berarti artinya pergi dari rumah nikah itu karena tidak direstui makanya Pasti karena kan beda usia jauh kan. Oke, untuk tadi kan bilang kalau selain pasal pencemaran nama baik, ada pasal apa lagi mungkin yang disangkakan mungkin di Nah, laporan? itu agak ini sebenarnya, maksudnya pengennya nanti pihak sana itu dapat tiba-tiba aja atas apa yang sesuai dia perbuat aja. Pokoknya kita akan tuntut seadil-adilnya lah ya. Yang jelas, yang pastinya Ibu Clara ingin mengklarifikasi dan meluruskan semua informasi yang beredar bahwa yang disampaikan oleh inisial DG itu adalah tidak berdasar. Maka sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, Ibu Clara mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini untuk membuat pengaduan dan laporan. Dan laporannya sudah ada ya. Tandang, naikin bang. Naikin bang. Atas sedikit bang, naikin bang. Laporannya sudah ada. nomornya berapa bang? Pokoknya laporannya pada hari ini. Iya. Dan sini bang, mari bang, Nathan. Nah, Dan apa? Oke, lanjut bang. Oke, dan masalah untuk saya akan klarifikasi beberapa poin dan yang katanya juga banyak tindak kriminal yang saya lakukan. Alhamdulillah saya akan bantah dengan saya sudah menerbitkan SKCK resmi dari Polda Metro Jaya. Di sini adalah mengklarifikasi bahwa tidak ada catatan kriminal yang saya lakukan. Jadi tolong jangan fitnah saya sejauh ini karena memang saya udah sangat resah ya. Maksudnya selalu apa-apa itu difitnah karena saya klarifikasinya juga arahnya itu yang soft-soft aja. Jadi kayaknya saya enak-enaknya untuk ngomong ke media difitnah saya ada kriminal, saya nggak ada kriminal. Ini udah saya terbitkan di Polda Metro Jaya ya, resmi gitu. Pak, fitnah apa sih yang kamu dapetin sampai akhirnya kamu untuk SKCK ini sendiri? Lah kan dituduh buat kriminal banyak. Apa mungkin yang kamu tahu? Nggak tahu, soalnya kan dia yang ngomong. Saya juga nggak tahu apa yang isi di otak dia itu menyebutkan. Saya juga nggak bisa tebak karena selama saya hidup dengan dia, ya sejauh memang saya hidup pengalaman saya ada fakta ya, fakta data, tapi saya nggak bisa munculkan sampai sebanyak ini file saya nggak bisa munculkan. Ada beberapa yang memang harus dikasih ke penyidik, tapi saya akan, kalau memang dia merasa saya fitnah saya terima banget nih dilapor karena banyak kayak apa ya, fitnah-fitnah kayak apa ya, Teori atau apa gitu? nggak tahu saya apa yang di otak dia karena dulu kan saya juga kadang-kadang difitnah ini, jadi saya nggak tahu. Bisa jadi siap nanti di media ini setelah ini mungkin dia bilang saya apa ya, main dukun pakai susuk, atau mungkin saya bisa ngirim dendam ke orang, atau saya bisa terbang, saya nggak ngerti karena memang halusinasi. Sampai di salah satu flash di saya yang isinya 256 GB itu full bukti banyaknya yang diduga penipuan yang memang sudah terbukti dengan inisial DG ini ya. Itu banyak sampai saya ada satu file yang itu tuh bukti kehaluan. Ada yang bilang dia transaksi hotel sampai 1,4 triliun. Dia nggak bilang ke anak saya bahwa dia itu punya hotel. Kan kasihan anak saya halu. Tiba-tiba anak saya datang,
bilang, ini saksinya, asisten pribadi saya, dia bilang, ini aku punya hotel nih, ini aku punya hotel. Kan kasihan anak sekecil itu dibohong-bohongin, dan kehaluannya itu juga disebar ke orang-orang gitu loh. Bukti chatnya ada. Kak Clara kok sampai akhirnya bikin SKCK, maksudnya kan tadi aku tanya Kak Clara nggak tahu fitnah kriminal apa sih dilakukan sama mantan sendiri sampai akhirnya Kan di wawancara sebelumnya dia bilang ada fitnah kan. Nah saya juga nggak tahu fitnah